Pak Ganjar, informasinya ini tanggal 28 akan disuntik yang kedua. Sejauh ini bagaimana perkembangan penyuntikan vaksin Sinovac untuk tenaga kesehatan di Provinsi Jawa Tengah, Pak Ganjar? Jalan terus kita lakukan percepatan dan memang target setiap puskesmas 50 dan setiap rumah sakit 200 nampaknya mesti kita kejar. Karena kemarin beberapa rumah sakit tidak bisa optimal. Maka saya sudah komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan agar model input datanya bisa lebih luas sehingga nantinya akan bisa lebih cepat begitu dan disetujui. Oke, artinya sistem integrasi data atau sistem pendaftaran yang dibangun oleh pemerintah pusat ini masih ada kendala di daerah, Pak Ganjar? Iya, karena sistemnya kan menggunakan sistemnya BPJS ya waktu itu sehingga sedikit agak tidak mudah untuk menyesuaikan di lapangan. Ada soal jam, ada soal tempat begitu. Kami meminta kepada Pak Menteri Kesehatan bagaimana kalau kemudian di seluruh nakes yang ada datanya kita samakan, tapi tidak terikat dengan jam dan waktu begitu ya. Sehingga begitu nanti mereka disuntik langsung kita inputkan datanya itu dan disetujui sih. Jadi artinya kita bisa mempercepat dan sekarang percepatan sedang dilakukan. Oke, Pak Ganjar, nakes di Jawa Tengah kan juga yang terbanyak begitu ya yang mendapatkan vaksinasi. Artinya kalau nanti dibangun sistem manual, artinya lebih luas begitu ya. Harapannya targetnya bisa jauh lebih cepat atau seperti apa, Pak Ganjar? Ya pasti. Kalau itu bisa karena sistem ini yang membuat kita rigid sekali ya. Sekali. Maka kalau kemudian kita menemukan nakes kita, kamu tanggal berapa? Lama disebut, saya tanggal 25 Pak terakhir. Terus sekarang nunggu apa ya? Nunggu panggilan. Padahal sementara ada yang mohon maaf ya, yang kalau perempuan ada yang hamil, terus kemudian ada yang komorbid, ada yang sakit, itu kan berarti mundur semua tuh. Nah kalau mundurnya nggak bisa diisi kan saya, maka sebenarnya yang antri di belakangnya bisa maju gitu ya. Ini contoh saja. Atau kurang lebih beberapa nakes atau sekarang kita kasih nama SDM tenaga kerja, tenaga kesehatan. SDM nakes, kenapa SDM? Karena yang ada di rumah sakit tidak hanya dokter, tidak hanya perawat gitu ya, tidak hanya bidan gitu, tapi kan ada yang manajemen yang tiap hari juga ada di rumah sakit. Nah itu kita masukkan dan total kurang lebih kita mesti menambah 13 ribuan gitu ya, sehingga tentu saja mereka semua mesti kita suntik begitu. Nah itulah yang beberapa sistem kemarin kita coba tawarkan kepada kementerian agar bisa kita perbaiki gitu. Ya artinya kalau bicara mengenai sistem yang di lapangan yang lebih merasakan begitu ya Pak Ganjar? Iya betul, saya ngecek ya yang di Semarang, saya cek yang di Solo beberapa kali, lihat prakteknya di rumah sakit, yang di puskesmas, sementara mereka sebenarnya punya kemampuan kok Mbak. Umpama kemarin kita mesti melatih dulu ya vaksinatornya. Rata-rata untuk menyuntikkan itu hampir seluruh dokter dan perawat pasti bisa. Nah, saya tanya, Ibu nyuntik ini berapa kali Bu? Ya 50, 60 Pak. Umpama Ibu saya minta nyuntik 100 kali untuk 100 orang kira-kira berapa? Enggak Pak gitu. Jadi sebenarnya dari jawaban yang spontan itu kita mampu sehingga bisa lebih cepat gitu. Artinya sistemnya diperbaharui dengan kondisi terupdate di lapangan. Baik, itu terkait dengan sistem integrasi yang saat ini sudah diperbaharui untuk Provinsi Jawa Tengah. Untuk kejadian ikutan pasca imunisasi, sebelumnya saya mau tanya dulu, kalau Pak Ganjar setelah vaksin yang pertama, ada efek yang dirasakan nggak? Atau apa yang dirasakan setelah suntikan yang pertama, Pak Ganjar? Alhamdulillah baik-baik saja sih. Rasa pertamanya lapar aja. Efek ya Pak Gubernur ya. Tapi langsung kerja, langsung beraktivitas kembali setelah suntik? Iya, langsung keliling saya. Sempat podcast sama dokter dari FK Undip untuk bicara soal vaksinasi biar publik semuanya menjadi mantap gitu ya. Oke, berartinya tidak ada efek samping. Nah, kalau kemudian di Jawa Tengah dari pantauan Anda, Pak Gubernur, apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi yang cukup bikin deg-degan begitu seperti pingsan atau ada kebas? Ada informasi yang sampai seperti apa? Ada sih yang kipi gitu ya. Kipinya ada beberapa yang memang
sedikit ada problem dalam arti dia merasakan sesuatu. Ada yang pingsan, terus kemudian mata merah, bengkak, mual itu ada. Dan setelah diperiksa beberapa saat sembuh gitu ya. Terus kemudian gatal, nyeri lengan gitu. Ya gitu-gitu ada sih. Ada berdebar, ada yang ngantuk, ada sedikit pusing, itu gejala-gejala yang coba kita temui ya. Sampai dengan kemarin sih, data kemarin yang sudah masuk ke kami, kurang lebih yang KIP itu ada 25 orang. Ada 25 orang, tapi semua sudah bisa ditangani dengan baik ya Pak Gubernur? Ya, sampai hari ini sih mereka baik gitu, sampai hari ini. Oke, alhamdulillah dan semoga ini berjalan semakin lancar begitu ke depannya. Kemudian Pak Gubernur, ini terkait juga dengan angka konfirmasi positif COVID yang di Indonesia ini semakin meningkat dan sepekan ini terus di atas 10.000 begitu. Kita bicara PPKM Pak Gubernur, PPKM tanggal 11 sampai tanggal 25 atau PSBB Jawa Bali seperti apa di Jawa Tengah? Apakah kemudian ngefek terjadi angka turun yang signifikan atau seperti apa PPKM dalam menjelang 2 pekan ini di Jawa Tengah? Kalau dari data yang kami miliki dari pusat, ya ini rilis pusat, malah naik semua, Mbak. Oh, oke. Ada dua sih, apakah kemudian PPKM-nya belum ngefek atau memang intensitas kita untuk melakukan tracing testingnya juga tinggi gitu ya. Makin tinggi kita tracing, makin tinggi kita testing, pasti akan hasilnya makin banyak. Kan? Jadi sebenarnya naik turun itu menjadi biasa dan dugaan saya memang ini jauh lebih banyak datanya. Asumsi yang saya bangun seperti itu. Karena apa yang belum dites, yang mungkin tracingnya, rasio tracing di level surveillance yang ada di paling depan, katakan puskesmas, juga nggak tinggi-tinggi amat, nggak rata-rata kan masih sekitar 2 atau 3. Ada sih yang bisa sampai 15 begitu ya, tapi untuk yang sampai 30 kan belum. Jadi artinya tetap aja kita mesti mencari lagi. Jadi kalau kita melihat dari PPKM, tingginya naik terus ya. Naik terus, makanya ada rencana kebijakan untuk memperpanjang, saya kira baik gitu. Oke, dan ini juga kan masih berhubungan dengan kondisi di bulan Desember ya, hasilnya sekarang ya Pak Gubernur ya, kenapa angka kenaikannya kemudian jadi tetap tinggi begitu ya. Nah, untuk yang perpanjangan PPKM Pak Gubernur, Jawa Tengah kan juga sepakat begitu. Apa yang kemudian akan ditambahkan atau adakah kebijakan-kebijakan lain yang kemudian ditambahkan di PPKM kedua agar nanti hasilnya bisa lebih maksimal? Artinya tracingnya semakin banyak, tapi nanti angka positivity rate-nya bisa ditekan. Ada langkah apa Pak Gubernur? Makin mengedukasi saja, mensosialisasikan, karena belajar kita kan udah lama ya Mbak ya. Iya, 1 tahun. Bulan lebih, betul. yang pernah PSBB, betul. Artinya cuman mengingatkan terus menerus begitu ya. Saya sih nanya sama pakar, kalau kemudian kita mesti quote unquote itu apa ya hukuman yang lebih keras gitu ya. Masa sih kita mau sadis-sadisan sama rakyat kan enggak juga ya. Ngomong itu ya rakyat kita, tapi mengedukasi, membangun kesadaran kolektif gitu ya. Ini loh rumah sakit mulai penuh. Ini loh dokter-dokter, tenaga medis sudah kecapean. Ini loh saudara-saudara kita tenaga medis, orang tersayang, tetangga, teman meninggal. Apakah kita tidak bisa sedikit saja untuk memberikan hati dan pikiran kita sampai pada sikap, ya sekali lagi sampai pada sikap untuk kemudian kita berkontribusi, berbuat, menjaga secara bersama-sama. Kita butuh itu sih. Kita butuh, dan saya senang Mbak, alhamdulillah ya di Jawa Tengah begitu. Solo Raya, Semarang Raya, Banyumas Raya kita siapkan. Teman-teman bupati wali kota berinisiatif. Gubernur kami ikut, gitu. Sehingga seluruh kabupaten kota ikut PPKM. Jadi dan itu dibangun oleh kesadaran kepala daerah. Menurut saya ini menggembirakan gitu. Ya, artinya sudah cukup kompak ya bahwa kita memang perlu melakukan ini secara kolektif begitu ya Pak Gubernur. Betul. Oke, Pak Gubernur, ini kan kondisinya juga tadi disampaikan 10 bulan, bahkan nanti Maret itu tepat 1 tahun begitu ya pandemi di Indonesia. Masyarakat juga dinilai sudah jenuh gitu ya. Terakhir Pak Gubernur, singkat saja, apa yang artinya pola pendekatan apa tadi kan empati sudah disampaikan. Apa lagi yang dilakukan oleh
pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat masyarakatnya ini tetap dalam kondisi yang kondusif meskipun satu sisi mereka jenuh begitu ya, harus tetap melakukan protokol kesehatan. Apa pendekatan-pendekatan lain yang dilakukan Pak Ganjar? Melakukan edukasi sampai internalisasi terjadi. Memang agak lama, memang agak lambat, memang butuh kesabaran, tapi nggak boleh bosan. Masyarakat jenuh, oh iya, orang masuk rumah sakit itu semua jenuh. Jadi orang sakit itu semua jenuh. Nah sekarang pandemi ini di bumi ini lagi memang sakit semuanya. Jadi kita juga jenuh, yang sekolah juga jenuh. Tapi kita harus lakukan. Sebab kalau tidak, ini akan terjadi ledakan yang luar biasa. Dan itu mesti kita tahan. Inilah edukasi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan berbagai jurus sih. Melibatkan ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, anak milenial, semuanya lah. Membangun kesadaran terus-menerus. Wong kadang-kadang saja kita sudah membangun kesadaran masih ngeyel begitu ya. Tidak mudah. Jadi kita nggak boleh bosan. Maka kita dicaci, kita dimaki, pokoknya udah habis deh itu ya tiap hari. Tapi kita nggak boleh bosan. Nah itu improvement yang terus dilakukan. Sambil membangun hal-hal yang sifatnya mengedukasi, mencegah, mempersuasi. Maka kita punya Joko Tonggo itu kita gerakkan lagi. Yuk Joko Tonggonya sekarang bantu puskesmas saja deh. Mengedukasi, ikut mencatat, ikut melaporkan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan baik. Sambil terus-menerus ngomong, oke ya, siap-siap ya. Nggak takutkan sama vaksin ya. Halal, aman, ayo siap-siap semuanya. Saya siap divaksin dan seterusnya. Sehingga nantinya itu akan bisa membantu. Kira-kira edukasinya semacam itu. Ya nanti dampak sosialnya, dampak ekonominya, pemerintah lah harus menyiapkan, kita memikirkan beberapa bantuan, beberapa cara-cara, metode agar tetap bisa bertahan, bisa bangkit gitu. Ada banyak Mbak PR-nya karena isunya tidak tunggal sebenarnya. Karena dampaknya bisa ke beberapa sektor gitu ya. Oke. Pak Gubernur tadi Joko Tonggo itu apa sebetulnya? Kalau boleh dijelaskan. Sebenarnya. Kenapa? Menjaga tetangga. Jadi kalau tetangga kita sakit, kita bantu. Kalau mereka nggak bisa makan, ya kita bantu. Kalau bantuan kita nggak mampu, laporkan dong sama kita gitu ya. Sehingga bisa tahu. Orang keluar masuk dicatat betul-betul. Jadi semacam ini hankam rata gitu. Dan keamanan dari rakyat yang merata gitu. Baik. Ini empati, edukasi, tapi bersistem ya yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya? Iya, meskipun ada yang bagus banget, Mbak, ada yang nggak jalan sama sekali. Oke, selalu ya? Ya, selalu ada. Tapi ikhtiar kita kan harus selalu, yang tadi disampaikan, apa? Ya, improvement terus. Ini nggak berhasil, terus ke kiri, geser ke kanan, ayo maju terus, yang penting gitu. Harus progresif kan. Oke. Poinnya adalah gerak terus dan juga jalan terus ya, tidak patah semangat di tengah jalan. Itu poinnya ya Pak Gubernur ya. Baik. Terima kasih malam hari ini sudah berbincang bersama kami di PRFM. Tetap sehat dan semoga tadi yang disampaikan semua program-programnya, edukasi dan segala macam ini bisa berjalan dengan lancar dan angka penularan COVID-19 khususnya di Jawa Tengah bisa terus ditekan.